Shalom, selamat pagi, selamat kembali beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus dengan tepuk tangan. Puji Tuhan. Selamat kembali beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu temanya adalah Allah di atas segala Allah. Puji Tuhan. Kita akan tundukkan kepala supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa memahami firman Tuhan dan tertaruh dalam hati kita, dan kita bisa lakukan firman Tuhan sehingga kita mengalami buah-buah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang indah ini pada pagi ini untuk kami kembali
belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus yang menjadi pemimpin kami ke dalam seluruh kebenaran akan menguasai kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, menolong kami, membukakan hati kami sehingga firman Tuhan akan tertanam di dalam hati kami dan boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Daniel pasal 2 ayat 47. Berbunyi demikian, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar bahwa Allah di atas segala-galanya. Di sini ini adalah pengakuan dari seorang raja, yaitu raja yang besar, tapi orang kafir yang dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Allah itu di atas segala-galanya. Dan raja ini mendapatkan pengertian ini melalui pelayanan seorang hamba Tuhan, yaitu Daniel, di mana Daniel adalah hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk membukakan rahasia ini. Puji Tuhan. Siapakah Daniel sesungguhnya? Daniel adalah seorang hamba Tuhan yang hidup di dalam kekudusan. Hidup mentaati firman Tuhan. Dia tidak mau mencemarkan dirinya dengan makanan-makanan raja, minuman raja. Tapi dia punya makanan yang khusus. Sebetulnya makanan secara alegoris adalah firman Tuhan. Itulah makanan yang sesungguhnya bagi kita orang-orang percaya. Karena Daniel menjaga hidup kudus, maka dia manunggal dengan Tuhan. Karena dia manunggal dengan Tuhan, artinya Tuhan ada di pihak Daniel. Dan Tuhan yang di pihak Daniel inilah yang membuat Daniel mengetahui rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh manusia. Sekalipun ahli-ahli di negeri Babel, banyak ahli nujum, ahli pengertian, banyak lagi saudara, tetapi mereka tidak bisa dapat menyingkapkan rahasia dari Allah. Hanya Daniel, orang yang manunggal dengan Tuhan, di mana Tuhan memihak dia dan Tuhan membukakan rahasia ini kepada Daniel. Dan Daniel memberitahukan kepada raja, sehingga raja dia dapat mengerti rahasia apa yang tersembunyi, sehingga dia menyatakan bahwa Allah itu di atas segala-galanya. Sekali lagi coba baca pelan-pelan Daniel 2 ayat 47 ini. Berkatalah raja kepada Daniel. Berkatalah raja kepada Daniel. Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Allahmu sesungguhnya Allah yang mengatasi segala Allah. Dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Amin. Allah itu Bapa kita adalah yang punya kerajaan. Dia yang berkuasa di atas segala raja-raja
yang berdaulat dia. Bahkan dikatakan dalam doa Bapa kami, Bapa itu yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Di mana rahasia-rahasia itu hanya Tuhan sendiri yang dapat menyingkapkan melalui Daniel yang hidupnya di dalam kekudusan, sehingga Allah mau di pihak Daniel. Allah mau menunggal dengan Daniel, sehingga Daniel dipakai Tuhan untuk memberitahukan rahasia yang tersembunyi itu kepada Raja Babel itu Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar dia mengutarakan apa rahasia itu. Itu adalah dari Allah, segala Allah yang disembah oleh Daniel, yaitu siapa? Allah orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan sekarang kita mengetahui itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita harus meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 9. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama itu nama Allah sendiri. Makanya kita harus melakukan apa-apa dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca itu di dalam Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Makanya hamba-hamba Tuhan kalau menikahkan, kalau membaptis, kalau mendoakan anak-anak dalam penyerahan, itu pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab nama Tuhan Yesus Kristus nama di atas segala nama, yaitu nama Allah yang harus kita pakai untuk kita memuliakan Bapa di surga. Sekali lagi bahwa Allah itu di atas segala-galanya, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah orang Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa mengerti firman Tuhan yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Kami kembali mendengarkan firman Tuhan, walaupun singkat tapi kami mengerti bahwa kami harus melakukan segala sesuatu itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebab nama di atas segala nama, yaitu nama Allah sendiri, nama Bapa sendiri, yang harus kami tinggikan, muliakan di dalam kehidupan kami. Melalui kami menggunakan nama-Mu Tuhan, dan nama-Mu Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, untuk mereka juga mau melakukannya dan menggunakan nama Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam apa yang mereka lakukan dan perkatakan, itu harus di dalam nama Tuhan Kristus, supaya nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan yang berkuasa itu menolong kepada hamba-hamba Tuhan, kepada kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan, baik rohani, jasmani, materi, finansial mereka, menolong masalah mereka yang mereka hadapi. Hamba tidak tahu apa yang mereka hadapi, tapi Tuhan tahu persis. Biarlah pergumulan mereka, Tuhan memberikan kemenangan, keberhasilan, sehingga melalui kemenangan dan keberhasilan seperti Daniel ini, Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah bagi nama Tuhan.
Tolong Tuhan Yesus, rumah tangga demi rumah tangga, melalui pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan. Berikan mereka keberhasilan-keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tadahkan tangan saudara. Terimalah dan diamlah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera kudus yang menyertai kita sekalian, mulai saat ini lagi sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua kalinya, parusia masuk di dalam kemuliaan jemaat anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di tempat Tuhan Yesus Kristus berada selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Siang dan malam.